Apa sih terminologi atau sebutan-sebutan yang dipakai di revenue management? Apa sih terminologi atau sebutan-sebutan yang dipakai di revenue management? Nah ini dia ya, bahasa-bahasa yang kadang-kadang sebagai human resources kita nggak ngerti. Jadi biasanya yang ditahu tuh cuma mungkin anak division, contohnya front office atau orang sales aja yang tahu ini terminologi. Kadang-kadang kita juga di revenue itu seharusnya lebih mindful juga ya. Saya juga at fault ya, salah dalam misalnya morning briefing di mana di-attend oleh semua department, kadang-kadang pakai terminologi yang Abbreviation yang memang belum tentu semua orang paham. Karena kan tiap hotel mungkin berbeda gitu ya, jadinya mungkin mereka juga nggak familiar, jadinya kita harus informasikan di awal. Nah juga penting dari departemen seperti HR, biar kita juga interested apa sih yang diomongin itu. Karena biasanya pas lagi pada saat sales ngomong, apaan tuh ya? Apa sih abbreviation gitu? Enggak ngerti. Contohnya, nah kita lanjut, salah satunya itu adalah bar. Barnya berapa? Bar itu kalau buat saya yang ada isi koktailnya. Tempat santai-santai. Ya, itu kalau di revenue itu artinya best available rate. Oh beda, best available rate. Barnya berapa gitu ya, best available rate-nya berapa. Jadinya kalau kita ngomong dengan terminologi yang sama, satu frekuensi gampang. Kayak saya sama reservasi misalnya, reservation team. Dia nanya, Pak, Bu, ini bapaknya mau harga lebih spesial gitu, barnya berapa gitu loh ya. Dari sana kita bisa kalkulasi berapa sih yang untuk special offernya ke bapak itu, kayak gitu. Dan bar juga dinamakan sebagai flexible rates gitu loh. Oh, flexible rate. Memang banyak sekali rate yang ada, dan tapi in general orang akan ngomongin barnya berapa. Nah, sebetulnya saya pernah dengar kalau bar ini sebetulnya ada klasifikasinya lagi. Ada bar 1, ada bar 2. Itu di masa lalu. Di masa lalu. Wow, bagus banget ya. Sesi sekarang mungkin udah ketahuan ya. Itu ada masa lalu. Ada hotel yang menggunakan bar 5. Ya, bar 0 itu yang paling atas. 1, 2, 3, 4, 5 kayak gitu. Atau 9. 0, bar 1, bar 2 itu kalau udah level 0 itu harganya udah tertinggi banget. Contohnya, padahal namanya best available rate ya, tapi nggak best tuh, harganya tinggi. Iya, jadinya di sana itu dia bilang bahwa itu yang terbaik dari yang available saat itu. Nah, dengan berjalannya teknologi, di mana ada kita lihat kalau kita menggunakan bar level, kita akan terpatok dengan harga itu. Misalnya bar 1 200 misalnya 5 juta, bar 2-nya 4,5 yang kayak gitu. Ketika kompetitor itu mengganti rate-nya, sistem itu hanya akan misalnya konsep itu harganya 3 juta, harga kita mau di 2,7 begitu. Tapi karena bar kita hanya punya bar yang 2,5 juta dan misalnya gapnya 2,9 ke berikutnya, sistem itu tidak bisa mengadvise kita harga yang sebenarnya itu yang mana. Tapi bisa di-adjust nggak sih? Kalau kan zaman dulu ya. Kalau dulu nggak bisa. Jadinya dia akan mentok, kamu mau yang 2,9 atau kamu 2,5. Nah sebetulnya kapan sih, maksudnya tamu ini perspektif supaya memang HR tahu kapan sebetulnya tamu bisa dapetin harga-harga tersebut. Kalau saya bilang misalnya enggak, saya maunya bar yang paling tinggi, taruhlah bar 6 lah gitu kan, berarti harganya paling lebih murah gitu. Nah, tamu tidak akan melihat itu. Yang mereka lihat di website itu ada yang hotel yang namain masih best available rate. Mau Kak Uci taruh dia bar 5, bar 6 atau bar 3, dia nggak akan nyebutin itu bar 2, bar 3. Dia cuma akan nyebutin best available rate. Tapi sistem kita sudah tahu itu bar 5 yang terdisplay seperti itu. Nah, di situ tamu akan melihat, oh ini harga
harga yang best available-nya, karena tidak di restrict, nggak harus bayar deposit di awal, kalau nggak boleh cancel, nggak boleh refund, nggak boleh amend, terus ganti orang juga nggak boleh. Nah ini adalah best available rate yang fleksibel. Biasanya berarti adanya di website. Di website ada, di OTA juga ada. Di OTA juga ada. Oh, jadinya dengan saya balik lagi dengan adanya teknologi, sekarang kita nggak perlu lagi misalnya kompetitor kita di harga 2,7, kita mau match 2,7 juga bisa. Kita nggak perlu berpatok lagi dengan bar itu lagi. So goodbye bar. Jadi yang lagi ya. Nah saat ini yang level-level itu udah nggak ada. Tapi mungkin ada beberapa hotel masih pakai. Cuman chain hotel sudah kebanyakan mereka lebih fleksibel, sehingga mereka bisa capture marketnya lebih cepat, instead of revenue manajernya pusing ganti dulu value bar LV-nya, LV 1, LV 2 itu baru minta approval segala macam. Jadinya lebih fleksibel, lebih cepat gitu. Ya. Nah itu kita bahas mengenai bar tadi. Berikutnya adalah ADR. Mungkin orang ada yang average daily rate seperti itu. Berapa sih ADR-nya hotel kayak gitu. Jadinya jarang orang akan bilang average daily rate, average room rate gitu. ADR-nya berapa kayak gitu. Nah lanjut berikutnya. Berarti average daily rate itu adalah maksudnya kisaran harga di hari itu. Kalau average daily rate adalah ketika kita misalnya menjual kamar untuk bulan ini. Kan hari ini mungkin kita jual ada yang 5 juta, ada yang 2 juta, atau ada yang 1 juta kayak gitu. Average-nya berapa sih hotel kita? Karena biasa sebetulnya ini disebutin nih biasanya pada saat morning briefing ADR. Gitu Iya kan. betul. Bagi yang nggak ngerti ya udahlah. Ya kadang-kadang itu juga penting untuk kita memperhatikan ADR-nya. Misalnya ADR 900, oh gitu. Jadinya memang bisnis is very tough gitu loh ya. Kita biasa dengan 2,5 juta kayak gitu dengan 900 dan berbeda. Sebenarnya ada di mindful ya ketika memang di morning briefing dibilang ADR hari ini yang biasanya kita dengar 2,5 juta kemudian 900.000. Ups, SNH masih sebetulnya harus kita lakukan. Ini yang kita dapetin cuma sedikit. Betul, gitu ya betul. Itu mentranslate bahwa bisnis itu berbeda dan need to be mindful juga gitu loh ya, dengan interaksi kita sama tamu juga kadang-kadang kan ya, tapi tamunya bayar rate-nya gini gitu. But itu tidak mengkompromis dalam artian kita tidak boleh mengkompromis standar kita karena enggak ya gitu ya, kita sebagai HR person harus mengencourage mendeliver 100% service standar itu ke tamu gitu. Tapi kita sebagai HR person mindful dengan bisnisnya sekarang ini kayak gitu. Nah ini yang menjadi patokan. Berikutnya adalah RevPAR gitu loh ya, revenue per available room. Jadi ya kalau misalnya kalau ADR dia mungkin jual kamarnya mungkin 5, tapi yang dijual cuma suite aja 5 juta harganya. Jadinya ADR-nya pasti tinggi kan. Ya. Tetapi hotel itu dilihat dari revenue per available room-nya. Jadinya berapa revenue dibagi dengan misalnya punya kamar 300 seperti itu dibagi itu. Nah kalau dilihat apakah kita lebih baik atau tidak daripada kompetitor, sebenarnya seperti itu, sehingga kita tahu di mana sih posisi kita sekarang seperti itu. Di mana kadang-kadang kan team members ngomong di kantin, kok ini banget sih hotelnya kok sepi banget, atau kok capek banget saya, tapi kayaknya service charge sedikit banget, tapi di pulau tinggi banget gitu. Padahal kita rame, tapi aku service charge kecil gitu. Nah kita juga harus be mindful dengan RevPAR-nya kita. Berarti RevPAR itu sebetulnya memang available room. Kan sekarang ini semua hotel berdasarkan government tidak semuanya memang hotel harus buka semuanya kan.
roomnya nggak, inventory-nya nggak semuanya dijual. Berarti memang apa yang tersedia. Misalnya taruhlah hotel itu punya kamar 100 kamar. Kemudian setelah itu ya saat ini karena memang pada saat pandemi ada rules dari government, kemudian cuma 50% aja. Berarti dibaginya dari 50% atau memang ke 100? Itu tergantung daripada hotel bagaimana dia mereport, karena ada reporting ke regional atau ke owner di sana yang akan meng-advise. Ada hotel memang dia mereport semuanya, walaupun nggak terpakai semuanya, ada building mungkin ditutup ya itu, tapi untuk konsistensi reporting mereka report total semuanya. Jadinya kita bisa lihat dari tahun lalu dan tahun sebelum-sebelumnya sehingga mempunyai konsistensi. Kalau dulu RevPAR-nya misalnya 1 juta, sekarang RevPAR misalnya 400, tapi kita tahu bahwa itu dengan full inventory di mana masih ada COVID-19 seperti itu, konsistensi daripada reporting. Nah, yang di sini yang saya mau highlight adalah di mana kita harus tahu bahwa dengan RevPAR ini kita bisa lihat apakah kita menjual kamar terlalu rendah rate-nya sehingga okupansi kita itu membludak gitu loh ya, orang datang jadinya tim members itu merasa kok saya kerja kayak udah habis kamar ini selesai saya bersihkan gitu. Bahasa baliknya aduh tuyul saja. Tapi kok service charge-nya begini, terus itu saudara saya kerja di hotel sebelah nggak gini-gini amat juga kerjanya, tapi kok biasanya kalau rumput tetangga lebih hijau. Nah, kita sebagai HR person mampu untuk menjawabnya gitu. Karena bisnis yang kita ambil saat ini adalah bisnis yang memang tidak bisa paying high seperti sebelumnya gitu. Jadinya kita mau mengambil bisnis ini sehingga operational cost-nya bisa kita bisa jalan. Iya. Berarti mana yang paling penting sebetulnya kalau melihat dari terminologi ini, menurut Kak Dani yang paling penting kita aware yang mana nih? RevPAR. Jadinya revenue per available room, karena itu yang bisa dipakai sebagai patokan gitu. Dan itu sangat penting, di mana 2 komponennya seperti yang saya bilang tuh occupancy dan rate. Kalau kita mau cari rate aja dan okupansi kita akan suffer. Nggak ada orang datang. Suka kita ya, maunya level 0 aja gitu. Tapi nggak ada yang kebeli karena hotel sebelah udah dengan produk yang sama, dengan harganya yang turun lagi harganya ya 1 juta kayak gitu, dan masuk breakfast juga, layanannya ramah, kamarnya juga bersih. Landscape-nya bagus, ada additional credit lagi ya. Iya betul. Tambahan spa treatment. Di situ yang menjadi patokan tuh RevPAR itu dari hotel, karena tiap hotel kan beda-beda punya jumlah kamarnya. Iya, menarik banget ya. Nah, untuk teman-teman yang memang nantinya juga memiliki pertanyaan ya, jangan sungkan-sungkan, bisa langsung di drop di message kita, nanti Kak Dani nanti juga akan bantu jawab. Ya, nah selanjutnya tadi mungkin kita udah bahas banyak mengenai booking channel yang tadi kita bahas, baik itu direct ataupun melalui OTAs ya. Oke. Nah kita lanjut sekarang dengan reporting ya. Apa aja sih report-reportnya? Revenue itu yang mungkin akan beneficial untuk HR gitu ke depannya. Tapi jangan pusing-pusing dulu ya. Kalau masalah revenue management, HR pusing. Tapi tetap loh, kita sebagai HR masih tahu hal-hal ini supaya mana yang memang import, mana yang bisa memang kita pick up, kemudian nantinya bisa kita jadikan acuan. Betul. Pada saat memang kita bekerja di human resources. Betul. Sehingga kita bisa inline dengan trends, karena revenue management itu kan bisa diharapkan bisa untuk membaca trends ke depan, sehingga itu juga mempengaruhi future planningnya HR, baik itu training plan atau kapan melakukan survey, kapan mengkondak yang annual team members appreciation yang seperti activity di HR. Jangan sampai pas kita
sibuk, kita family day seperti itu, nggak ada yang join, Nggak ada yang join. Iya. sudah susah-susah kan HR-nya, lots of effort dilakukan tapi tidak ada istilahnya operation tidak bisa support karena harus ada orang in charge di hotel seperti ini. Nah, kita bahas dulu mengenai reporting daily. Yang kita report itu adalah daily report, di mana ada pick up reports di sini. Ya, di sini pagi-pagi biasanya yang ikut morning meeting, director HR atau HR manager akan mendengarkan revenue manager menginfo kemarin pick up-an berapa, 20 juta, 30 juta, atau in a good days bisa 500 juta. Pick up itu maksudnya adalah bookingan yang kita dapatkan. Dan kemudian uangnya udah ada, udah dibayar atau belum? Ada yang sudah dibayar, udah kita dapat, tetapi ada juga yang memang kontraktif. Misalnya seperti sudah garanti. Tapi sudah garanti. Maksudnya kalau nanti yang swipe up, kita pokoknya sudah garanti uang yang kita dapetin dari kemarin gitu. Iya, betul. Dengan kondisi misalnya kamu booking sekarang dia boleh cancel 1 hari sebelumnya seperti itu. Jadinya itu kita anggap sudah menjadi transaksi dalam artian kemarin indikasi buat di HR adalah good day yesterday kayak gitu, 500 juta pada saat pandemi loh. Iya. Dan mana sih itu? Nah di situ kita harus aware. Di 500 juta ini 200 tamu regular yang repeater yang booking. Ada loh tamu yang booking 2 bulan. Ada memang grup besar dia company meeting kayak gitu, private sector dia langsung book, sudah di pick up kamarnya. Jadinya sebagai HR, kapan sih itu pick up? Itu ini Pak, itu pick up wedding bulan Mei, 150 kamar per hari. Sudah mindful. Oke. Yesterday pick up itu doesn't mean untuk besok, forecast besok, bukan berarti ya. The whole year 2022. Iya. Bisa dia pick up mungkin karena trennya sekarang last minute, mungkin pick up kemarin untuk check-in hari ini yang kebanyakan same day pick up atau 3 days within 3 days lead time kayak gitu, ataupun dia memang ada yang sudah berencana bulan berikutnya atau bulan berikutnya seperti itu. Itu pick up harian. Kak Dani, katanya report mana sih yang paling berguna untuk HR team diskusi prospektif departemen head yang suka nongkrongin kita minta approval daily request? Iya, cocok. Nah, ini yang saya highlight, ada namanya daily weekly report. Yang di slide itu saya highlight warna hijau, operational weekly forecast report. Nah, itu biasanya revenue management akan mengirimkan weekly forecast itu 14 hari ke depan. Di sana kita akan kasih detail bookingan informasi day by day setiap harinya, berapa sih bookingan FRTs yang tadi kita sampaikan, bookingan grup itu, dan grup itu apa aja seperti itu. Dan grup misalnya ada meeting, ada meeting yang hariannya, misalnya grup daripada kementerian datangnya hari apa, itu detail. Misalnya tanggal 21 ada kementerian, datang berapa kamarnya, itu di weekly forecastnya itu ada next 14 days, dan juga forecast daripada berapa akan nutup. Contohnya misalnya kita kirimin forecast hari Selasa minggu ini untuk Jumat 14 hari ke depan. Jadinya as an HR kita sudah punya planning, maksudnya kita sebetulnya kita sudah punya bayangan nih. Oh wow, saya tahu kalau di hotel saya misalnya housekeepingnya jumlahnya berapa. Jadi sudah ada kemungkinan possibility-nya adalah HOD nanti akan datang ke bawah form untuk minta requestan DW pastinya karena ramai. Betul. Dan sebetulnya ini bisa di backup sebagai HR pastinya minta mana supporting backupnya. Betul. Ya, kan? Nah itu di hotel biasanya ketika weekly forecast itu dikirim, besoknya itu ada morning briefing, itu yang kita sampaikan. Be mindful of steam,
gitu, minggu depan kita akan full house, 300 kamar, breakdownnya seperti ini. So housekeeping sudah akan alert kalau isian kamar 300, saya perlu DW-nya berapa, dan dia harus melihat apakah itu FITs apa grup. Nah, kalau FITs itu agak lebih particular kan, cara bersihin kamarnya segala macam. Kalau grup, nah grupnya dari mana, requirement-nya apa, seperti itu, sehingga dia bisa adjust. Saya akan perlu mending seperti ini. Dan juga untuk kitchen juga, selain untuk mending juga mereka juga ordering. Saya ordernya berapa, beras saya berapa, roti berapa, mau purchase berapa nih, gitu. Jangan sampai dia kekurangan. Karena dia nggak tahu, ternyata sibuk gitu ya. Karena kita di revenue management koordinasi dengan sales sudah membicarakan ini grup yang belum sign, tapi 80% udah ke kita loh. Kita harus kasih tahu, alert operation team, karena cari dewe juga nggak bisa mendadak. Betul sekali itu. Iya, dan maksudnya juga dalam artian memang sebagai HR kita sudah tahu duluan ya. Betul. Jangan sampai memang pada saat maksudnya serta-merta departemen tuh datang minta DW tanpa ada justifikasinya apaan. Betul. Nah, dia akan kalau misalnya kita mengasihkan 14 days weekly forecast ke dia, setiap ops team itu di PO juga dia sudah mendata, saya akan perlu segini orang, dan itu ke HR juga dengan supporting document. Nah, tinggal GM dan finance yang meng-approve. Kakak ini oke. Jadinya kita di HR mempunyai hubungan yang bagus dengan tiap operational team karena sudah satu frekuensi. Dan ini juga sebetulnya bagus juga sih kalau untuk di HR bagusnya adalah misalnya untuk leave management mungkin ya. Betul. Untuk leave management adalah kita mikir nih, jangan maksa-maksa untuk departemen rilis leave. Udah tahu lagi rame-ramenya, kemudian setelah itu ayo leave dirilis ya. Betul ya, be mindful juga. Ya. Nah, di mana sekarang itu juga kayak dengan bisnis plan yang berbeda ini Kak Uci, HR benar-benar harus menjadi monitor, di mana misalnya minggu ini schedule itu nggak bisa dibuat kalau dulu jeda 1 bulan karena bisnis stable. Sekarang nggak bisa, jadinya per weekly harus dibuat schedule-nya karena bisnis misalnya 2 hari hotelnya penuh, tapi 2 hari lagi hotelnya ini okupansinya rendah banget. Nah, jadinya kalau HR tidak memonitor, orang itu datang kerja aja, anggap seperti normal. Gitu. Padahal pada saat itu udah tahu kita lagi sepi. Mungkin jadi sebagai HR kita tahu ini lagi sepi, mungkin bisa nge-remind para HOD, hai guys, ini lagi sepi loh, forecastnya lagi sepi, and then suruh ambil leave untuk team members, karena team members juga kita kasih to highlight juga karena bisnisnya seperti ini. So anytime either kamu di request untuk kerja mendadak atau dikeluarkan liburnya juga mendadak gitu. Karena kalau nggak seperti itu nanti kita tunggu untuk low season yang kayak gitu ya, itu akan susah banget. Tahu-tahu sudah Desember. Iya, lagian juga sekarang ini kan semuanya uncertain, tiba-tiba rame, walaupun memang tiba-tiba ada PPKM tapi rame. Betul. Ya. Jadinya memang sebagai HR kita juga mesti fleksibel tapi juga tetap monitoring nih. Ya, makanya penting weekly forecast ini sebagai guidance daripada HR, karena kan kita tahu banyak sekali berita-berita yang mungkin uncertain. Contohnya, hotel sudah sold out bulan pertengahan Februari karena ada eventnya rapat untuk G20-nya. Sekarang dipindah ke Jakarta. So itu harus benar-benar benar-benar harus mindful dengan berita-berita seperti itu, tetapi kita mempunyai patokan di hotel dengan weekly forecast kita. Oke, berarti patokannya di weekly forecast. Pantengin tuh ya. Jadinya setiap minggu akan dikeluarkan oleh revenue management dan di situ akan didiskusi dan sudah ahead of time pastinya
kayak DW diperlukan segini di approve. Jadinya dari pihak departemennya sendiri, departemen head dia tidak akan ngerasa, aduh HR ini kok mempersulit saya, padahal kerjaan saya banyak loh. Ini nggak di-approve, itu nggak di-approve. Gimana mau cari orangnya, orangnya dibuleleng di negara gitu loh ya. So ini akan mempermudah di dua pihak. Iya. Nah, yang kata Kak Fira benar juga nih. Berarti seorang HR harus juga nge-print forecast. Jadi yang nge-print forecast itu juga bukan hanya departemen aja. Biasanya yang nge-print forecast housekeeping, front office, FB gitu. Tapi sebagai HR kita juga mesti nge-print weekly forecast report untuk diskusi manpower managingnya seperti apa sih. Betul, biar satu frekuensi Satu frekuensi. Ops-nya. Jadinya ketika kita launch sebuah activity di HR itu totally disupport oleh Ops karena occupancy rendah, ya mereka juga suka ada activities kayak recognition event gitu, minum teh, minum ini. Kalau ada kerjaan ya it's nice to do gitu loh ya, untuk bonding gitu. Untuk bonding ini juga rilis juga ya. Betul, karena kemarin terlalu sibuk, nggak banyak diskusi, nggak banyak ngomong, dengan lebih dekat operasional tuh jalannya lebih bagus gitu. Iya, oke. Semoga ini terjawab ya. Terima kasih Kak Dani. Ya, sama-sama Kak Uci. Mudah-mudahan yang belum mendapat weekly forecast di hotelnya tolong push revenue manajernya keluarin. Mana nih yang namanya weekly forecast? Yang belum tahu gimana bentuknya si weekly forecast itu, coba kita PDKT sama orang Saya yang ada slide-nya. Di sini saya tunjukin. Ya, ini contoh daripada weekly forecast ya. So di sini mungkin tiap hotel akan berbeda, di mana tergantung level of details yang ingin disampaikan oleh hotel. Kita juga nggak mau terlalu detail sampai ops-nya pusing yang mana yang harus dilihat ini, yang banyak gitu ya. Yang penting itu yang mana gitu. Nah ini kalau dari sini ada forecast arrival, departures seperti itu, dan di forecast ini akan dilihat tergantung dengan keperluan kita di masing-masing hotel. Tapi in general dia akan menginformasikan bahwa ada berapa showroom, occupied-nya nanti berapa, terus udah gitu berapa, apakah itu grup, apakah itu FITs, dan juga nanti disampaikan grup atau expected forecast-nya. Misalnya sekarang kita sudah di occupancy 20%. Ya, berapa kita akan tutup di minggu depan, hari Senin? Nah itu revenue akan memforecast lagi 5% penambahan, jadinya 25% akan di forecast itu dari grup segini, dari individual traveler segini, begitu. Jadinya dari operasional itu dia sudah memastikan, oke, kalau dengan mending sekarang dengan isian 20%, saya perlu orang yang kerja misalnya 20 orang, dengan 25% setidaknya tambahan. Ya, seperti itu dia sudah mengadjust berdasarkan forecast itu, dan dia sudah men-standby siapa yang akan bekerja hari Senin, DW siapa yang harus saya kontak gitu. Jangan sampai hari itu nggak ada orang yang kerja, tamu kamar nggak selesai, tamunya komplain, dan tim member kita juga komplain, Pak, kredit saya udah banyak banget loh. Jadinya stressful ya. Dan juga dia tidak akan bisa mendeliver 100% standar. Satu kamar dia harus bersihin ini, taruhin amenities segala macam. Kalau dia di-push untuk mengerjakannya, cleanliness-nya nggak akan optimal. Ya. Betul ya. Iya. Nah kalau tamunya udah komplain, dia nggak akan datang lagi ke hotel. Iya, Dia cari hotel lain. Cari hotel lain. Nggak perlu revenue manager untuk forecast lagi karena nggak datang. Sebetulnya karena maksudnya dengan adanya si weekly forecast yang memang kita mesti tahu, sebetulnya yang mana yang memang mau dilihat. Kalau misalnya memang orangnya sudah in-house, yang perlu dilihat adalah yang forecast. Oke. Ya forecast kita, kalau yang in-house kita tahu
Orang itu mungkin datang nggak datang, persentasenya berapa sih kalau setiap hari? Ada tamu yang nggak datang malam itu yang kita cas, tapi paginya datang jam 3 pagi. Ya, jadinya itu mungkin problem seperti itu, insiden seperti itu kecil, minimal dia. Tetapi yang kita mindful di HR itu mindful adalah forecastnya. Arrival berarti. Baik, forecast dalam artian arrival forecastnya berapa, okupansi di forecastin berapa, arrival di tentunya berapa yang tamu yang akan datang, itu yang di forecastkan. Dan tipe tamu apa sih yang akan datang, itu juga penting. Itu juga penting tahu Iya, tipe tamu yang kayak apa sih, karena memang setiap jenis tamu tuh beda-beda. Mungkin yang memang si FIT itu yang tadi dibilang karena individual traveler, atau memang mungkin grup. Ya betul. Karena kalau grup dia kan arrangementnya sudah clear, pagi dia keluar kamar, terus dia meeting, jadinya pihak housekeeping bisa masuk ke kamarnya setelah tamunya pergi kan. Seperti easy to predict berarti. Predict. Tapi kalau FITs tamunya mungkin mas tolong bersihkan gitu, entarnya lagi minta dibersihkan lagi gitu loh ya. So it's itu juga harus di mindful untuk forecastnya begitu. Nah di sini juga kita bisa lihat detail seperti itu harian. Jadinya ini sangat bagus sekali seperti yang kita sampaikan tadi, bahwa very beneficial untuk HR dan juga departemen masing-masing. Iya gitu. Terutama kalau untuk HR, satu yang jelas pastinya manning. Kemudian yang kedua, yuk kalau melihat si forecast berarti udah tahu nih, ups ini forecastnya tinggi banget. Jangan bikin acara, activity, whatever itu. Apalagi minta option untuk tolong complete online trainingnya by this time. Dia jangan, dia udah capek di operation. Dia either dia akan speak up atau dia just ignore the email, orang sibuk tuh gitu. Kok dia nggak tahu gitu. Nah balik lagi ke kita, karena kalau kita sebagai HR tentunya udah baca ini ya sudah cukup pengertian. Ya, betul. Sebagai HR juga harus bisa jadi bisnis partner yang seperti yang tadi dibilang. Betul, dan itu orang akan lebih support HR. Jadinya mereka tahu pas nggak sibuk ada aktivitas enak loh gitu ya. Makasih loh di remind trainingnya, kan ada annual training yang harus di-complete seperti itu. Nah pas nggak sibuk mereka juga ada kerjaan juga. Ada waktu lah, ada waktu. Dan mereka apalagi ya kerjaan udah dipolis tadi window yang sana, mana lagi dipolis nih gitu. Tapi kalau dia sudah bisa atur, oke, 1 jam saya harus nyelesain online training, jadinya kita mempunyai tim member yang lebih produktif, lebih produktif dan juga membantu HR untuk achieve targetnya in a fun way. In a fun way. Betul. Jadi jangan baperan nih ketika memang udah gara-gara nggak tahu forecast, sudah gitu nyuruh training gak ada yang datang, baper. Betul. Ini kita akan bilang kok nggak disupport banget sih gitu loh ya, kok nggak ada datang, ini saya sudah panggil trainer terbaik gitu loh ya, tahu nggak costnya berapa ya kayak gitu kan. Jadinya sama-sama sih kayak somehow itu yang weekly forecast itu yang akan membantu untuk meminimize hal-hal seperti itu. Iya gitu. Nah ada lagi satu yang namanya monthly atau rolling forecast, di mana HR itu penting mengetahui bagaimana forecast month by month. Jadinya Januari itu seperti apa nantinya, Februari seperti apa, Maret directionnya seperti apa, sehingga nantinya ketika ada request untuk new team members gitu ya, kita juga be mindful juga gitu loh ya. Oke, sekarang memang perlu orang karena fokusnya tinggi banget, tapi nanti enggak loh, apakah kita perlu hire new people atau kita multi skillkan orang yang sudah ada di dalam. Apalagi sekarang itu yang kata Kak Vira, banyak sekali juga hotel-hotel yang memang menu-nya lagi tipis. Betul gitu ya. Karena kalau memang dilihat di lapangan, aduh nggak ada yang diajak kerja gitu ya. Tapi kalau di paperwork itu nambahin orang rugi banget loh. Nggak bisa secara hitung-hitungan itu nggak bisa gitu. Nah bagaimana kita berinovasi sehingga sama-sama jalan gitu loh. Mungkin ada departemen-departemen yang gemuk, yang artinya
banyak tim membersnya, tapi nggak bisa bantu other departments gitu loh. Nah, nggak bisa bantunya kenapa tuh sebetulnya? betul, karena mereka tidak punya skill untuk itu. Ya, dalam artian karena kita nggak train mereka well untuk mengikuti standar. Kalau mungkin kita bersihin kamar di rumah ya sapu-sapu biasa ya. Tapi kalau di hotel kan Punya standar. Sedangkan kalau kita menaruh orang, kita tidak train di sana dengan standarnya, bukan salah orang itu loh, bukan salah tim members kita. Dia mau bantu bersihin, buang sampah segala macam, tapi kan itu bukan standar. Ya, but they don't know how to do it. That's why gitu ya, bagaimana kita di HR berinovasi, ayo lakukan multi-skilling, schedulekan, identify orang-orang yang memang mempunyai internal motivation. Oh, saya sudah lama di housekeeping, saya mau dong di front office, gitu loh ya. Atau saya di FB lama banget, saya mau ke service. Identify orang-orang seperti itu dan kasihkan proper training. Ketika hotel sibuk 2 hari, 300 kamar, kita sudah tahu nih, talent mana yang memang bisa di housekeeping, bisa valet service. Kak Reza langsung bisa, walaupun orang HR juga mesti multitask sebetulnya. Dan tamu-tamu sekarang itu pakai Lexus, BMW, Ferrari kayak datang. Kalau kita nggak punya valet yang kita well trained, nggak mungkin Reza akan ambil kunci Ferrari. Karena kunci Ferrari cuma pengen dimiliki yang kalau di depan Kak Reza. Tapi kalau kita sudah multi skilling kan, tim members kita mau tamunya bawa Ferrari, Lamborghini, dia sudah confidence gitu ya. Di mana letak kuncinya, di mana engine-nya segala macam gitu loh ya. Jadinya tamu ngerasa kalau tim membersnya buka pintunya aja nggak bisa, oh jangan pegang. Mas tolong mas. Iya, tamunya juga nggak comfortable ya. Nggak comfortable. Tapi kalau tamu itu akan impress kalau wow, oke, gitu loh ya, 5 star loh. Iya, dan ini tahunya maksudnya pentingnya tahu memang forecast juga pada saat memang sepi, dan as an HR kita sudah bisa memplanningkan seperti yang tadi Kak Dani bilang nih, oke, mending lagi tipis, gimana caranya supaya HR bisa kasih ide-ide ya, and then support hotel secara keseluruhan. Misalnya memang dari yang biasanya mungkin back of house, oke, lagi nggak zaman, lagi selesai month-end reportnya, lagi sepi, dan ya udah di trainingin aja ke FO. Traininginnya mungkin nggak yang susah-susah, mungkin traininginnya gimana caranya over the osibori, welcome the guest, sendiri lagi, bagaimana share di kamar itu apa aja, kayak orientation. Atau sebagai journey ambassador lah kita bilang di lobby ambassador. Ballroomnya di sini, restoran di sini. Kalau dia sudah well trained, karena kita tahu di hotel itu kan banyak sekali ada restoran ini, dia buka apa enggak. Kadang dengan kondisi ini kita anterin tamu ke sana, hotelnya restorannya nggak buka gitu loh. Jadinya kalau dia sudah well trained, dia akan confidence gitu. Nah, di situ adalah penting bagi kita, instead of hiring orang baru gitu ya, kita memaksimais yang ada di hotel yang kita punya. Iya, maximize memang tim member yang ada. Kemudian setelah itu ya itu dia. Jadi cost-nya juga kan pastinya menurunkan cost. Secara HR jadinya kita nggak spending uang lebih banyak lagi untuk hire DW, karena yang di dalam sebetulnya ada. Source-nya sudah ada, tetapi tinggal hanya dikasih training yang proper. Contohnya misalnya Kak Uci di HR begitu ya. Kita punya in-house group 300, besoknya dia makan 600 ke restoran. Gitu. HR instead of datang jam 9, kita bisa kasihin mereka datang lebih awal. Mungkin jam 7 atau jam 7.30 mereka sudah bisa support dan sudah di well train di pastry counter yang namanya Danish, croissant, segala macam. So dia tamu itu nggak akan ngerasa itu orang yang itu bukan orang happy, padahal mungkin orang HR atau orang finance yang bekerja karena memang sudah dapat well trained. Betul, apalagi dengan service di prokes ini, kamu nggak boleh pegang ambil sendiri makanan. Kita yang harus serve, jadinya lebih banyak team members yang diperlukan dari biasanya. Nah, di situ bagaimana penting
kita mengoptimize multi-skilling itu di tiap-tiap departemen itu. Iya. HR sebagai championnya dengan melihat tadi trennya, reportnya kayak gini, bisa switch cepat gitu loh ya. Oh, ini kosong ini 2 hari, saya kasih refresh training apa departemennya, atau saya mau fokuskan ke FO karena kemarin ada tamu komplain merasa ber-PH. Kadang-kadang kan kita bahasa itu bapak kamu mana gitu, tamunya kok gimana sih gitu loh, Merasa rude ya. merasa rude gitu loh ya. Nah, mungkin training soft skill training yang seperti itu kita bisa slotkan 1 jam datang ke departemen. So optimize waktunya, produktif dia, dan achieve result kita. Achieve result kita ya. Katanya sih kayak inovasi, Eca memberikan inovasi cara membelah diri kayak amu tuh. Iya, cara membelah diri gimana. That's really good. Sekarang ini ya, setelah banyak sekali yang memang sudah dipaparkan oleh Kak Dani ya, bapak-bapak, ibu-ibu bisa ambil mungkin kopinya, stretching ya, pegel ya, supaya memang nanti lebih fresh lagi untuk memang sesi selanjutnya.